Om Swastiastu, salam sehat, kaya luar biasa. Selamat pagi teman-teman dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di channel YouTube Rina Yadesu. Hari ini tentu saya seorang petani terus akan berbagi pengalaman saya bagaimana kita menjadi petani-petani yang lebih baik, petani-petani yang hebat, petani-petani yang handal. Tentu dari banyak proses yang harus kita lewati, dari banyak proses yang harus kita lalui. Karena tidak ada satu kesuksesan berawal dari sebuah hal-hal yang gampang, para sahabat. Para sahabat, kita tahu bersama bahwa paneli sekarang harganya masih begitu rendah. Tapi kita tahu bersama komoditi paneli itu adalah komoditi termahal nomor 2 di dunia, di bawah daripada bunga saffron. Nah, hari ini tentu saya seorang pencinta penghobi tanaman paneli dari Singaraja Bali terus akan bagaimana berbagi untuk ke depan kita sebagai petani bisa mendapatkan hasil dari ketekunan, dari proses yang terus kita lakukan sebagai seorang petani untuk bagaimana kita mencapai sebuah cita-cita menjadi petani yang lebih bahagia, para sahabat. Nah, pada hari ini sedikit saya bisa informasikan kepada teman-teman, saudara-saudara dimanapun Anda berada ketika mendapatkan atau memiliki titipan rezeki dari Tuhan yang lebih baik dan lebih banyak berupa materi, sebuah uang dan lain sebagainya, marilah kita investasikan dengan mensetok buah paneli, para sahabat. Ya teman-teman, kami di komunitas perkumpulan petani paneli seluruh Bali tentu sudah membuat proses bagaimana kita membuat produk pertanian khususnya paneli ini mendapatkan sebuah hasil kualitas yang terbaik. Nah, tentu terbaik dari kualitas yang mampu kita buat itu dinilai bukan dari kita sendiri yang memproses, tapi bagaimana nanti para buyer yang membutuhkan buah paneli ini memberikan sebuah kriteria di mana layak dan tidaknya kualitas dari produk kita untuk mereka beli, para sahabat. Maka kita tahu bersama, para sahabat, kebanyakan mindset petani Indonesia itu adalah mereka mindsetnya ketika banyak orang menanam harga mahal, mereka rame-rame untuk bagaimana mereka menanam tanaman. Nah, mindset ini tentu adalah hal yang kurang menguntungkan ketika kita terus mengikuti pola-pola yang seperti itu. Karena menurut saya ini adalah mindset latah yang dimiliki oleh petani Indonesia yang sampai saat ini kita hanya bisa gigit jari ketika harga mahal. Karena ketika saat harga produk pertanian kita murah, kita mengabaikan tanaman kita tidak lagi peduli terhadap apa komoditi yang sudah kita tekuni puluhan tahun, para sahabat. Nah, hari ini saya tentu belajar dari berbagai teman-teman, customer saya, dan saya juga banyak belajar dari ilmu bisnis dari saudara-saudara kita dari Chinese, bahwa mereka sudah mulai menyetok buah paneli. Nah, kenapa mereka menyetok? Karena kita tahu bahwa mereka tahu pasca pasar dan juga mereka tahu beberapa kebutuhan negara-negara luar seperti Eropa dan Amerika itu membutuhkan setiap hari polong vanila. Nah, dengan demikian kita tahu bersama bahwa negara kita khususnya Indonesia ini adalah penghasil nomor 2 buah paneli yang ada di dunia di bawah dari Madagaskar. Nah, tentu daripada itu saya sendiri mengajak kepada teman-teman yang khususnya memiliki lahan sempit, mari kita jadikan lahan sempit menjadi lahan produktif sehingga apa yang menjadi kekhawatiran kita di mana kita memiliki lahan sempit, kita tidak bisa menghasilkan income bagi keluarga kita, tentu dengan menanam paneli menurut saya adalah sebuah solusi. Saya sendiri Wayan Rina Yadesu belajar dari yang lebih tahu dan akan berbagi kepada saudara-saudara pencinta penghobi tanaman paneli dan petani-petani yang tertarik untuk bagaimana memudayakan paneli ini untuk sharing ilmu tentang budidaya paneli tentunya, para sahabat. Karena fokus saya di sini. Nah, saya juga masih banyak belajar dari akademisi dan juga para praktisi untuk bagaimana ke depan dari berbagai permasalahan pertanian khususnya paneli ini kita dapat sebuah solusi. Karena sampai saat ini kita tahu bersama bahwa kita sebagai negara yang sangat luar biasa, kita memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, tapi kita masih lemah di bidang hilirisasi, para sahabat. Nah, contoh saya sendiri seorang petani baru bisa memproses buah panel ini masih bentuk polong kering.
kita belum mampu banyak membuat produk-produk turunan dari bolong paneli ini. Karena kita tahu baik dari beberapa referensi yang ada bahwa panel ini bisa kita ubah menjadi parfum, menjadi perasa dan lain sebagainya. Nah, sahabat tani dimanapun Anda berada, saudara-saudara saya dari Sabang sampai Merauke, tentu kita bersyukur dilahirkan di negara yang sangat luar biasa. Nah, marilah kita terus bangkit dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Kita jangan menjadi penonton di negeri kita sendiri, tapi marilah kita melakukan sesuatu walaupun kecil di hari ini. Itu adalah cerminan kita yang akan datang, para sahabat. Mari kita jalani sebuah proses, karena orang-orang sukses mereka diawali dari sebuah proses yang tentu kita bisa melihat hanya di hasil akhir mereka, dan kita melihat mereka bahagia, kita melihat mereka sukses, dan kita melihat mereka kaya, tapi kita jarang juga mau melihat sebuah proses dari sebuah kehidupan manusia di muka bumi ini. Tentu antara baik dan tidak baik itu akan beriringan, para sahabat. Maka daripada itu, dalam sebuah kehidupan ini kita harus memilih dari dua hal yang tadi saya sampaikan. Baik dan buruk selalu berdampingan, tapi dari sebuah akibat-akibat buruk tentu juga akan menghasilkan hal buruk. Maka tentu kita sebagai makhluk yang paling sempurna, walaupun tidak sepenuhnya sempurna, tentu harus memilih hal-hal yang baik yang bisa kita bagikan, yang tentunya nanti juga akan mendapatkan sebuah hasil yang baik juga, para sahabat. Oke, para sahabat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan teman-teman sekarang harga paneli harganya masih rendah. Nah, karena dulu harga paneli pernah mencapai di 7 juta rupiah, para sahabat. Nah, sekarang harganya sekitar 1,5 juta, adalah merupakan hal yang baik untuk bagaimana kita menyetok buah paneli ini. Karena prediksi saya 1-2 tahun yang akan datang paneli harganya akan mahal kembali, para sahabat. Kenapa saya katakan inilah investasi yang teraman menurut saya. Nah, kenapa demikian? Karena buah paneli ini kita bisa stok di rumah kita sendiri, kita aman dengan nanti misalnya ada penipuan atau apapun, orang yang membuka hal-hal yang sifatnya investasi, kita lebih aman dengan stok buah paneli ini. Karena yang kita stok itu adalah barang yang bisa kita simpan di rumah kita sendiri, para sahabat. Nah, para sahabat, kalau teman-teman punya rezeki lebih, saat tepat sekarang menyetok buah paneli. Dan saya bisa sampaikan bahwa bapak-bapak, ibu, adik sekalian yang punya dana untuk menyetok buah paneli ini tidak akan ke depan kena inflasi, karena ini berupa barang polok pali, para sahabat. Oke, para sahabat dimanapun Anda berada, saya sendiri terus akan belajar, terus akan berbagi, terlepas dari banyak kekurangan yang saya miliki, harap dimaklumi karena saya manusia tidak sempurna, para sahabat. Nah, 5K adalah moto saya sendiri, inspirasi dari sebuah kehidupan yang saya lalui, baik dari pengalaman pribadi, yaitu bagaimana kita menjadi orang yang mampu menerapkan 5K, para sahabat. Pertama, teruslah kita belajar berkomunikasi, tentu belajar berkomunikasi yang baik. Yang kedua, mari bangun sebuah komunitas yang mampu membuat sebuah produk untuk bisa kita jual nantinya. Itu yang kedua adalah komunitas. Yang ketiga, teruslah belajar berkolaborasi. Karena orang-orang yang berhasil itu mereka tidak terlepas dari sebuah kolaborasi yang mampu dibangun dengan seimbang, para sahabat. Nah, yang keempat, bagaimana kita terus memiliki sebuah komitmen. Nah, komitmen ini tentu harus didukung oleh sebuah kejujuran, para sahabat. Nah, dengan kejujuran itu kita akan mendapatkan sebuah kepercayaan, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang memiliki sebuah kualitas, para sahabat. Baik kalau kita petani buat produk yang tentunya berkualitas, karena produk yang berkualitas akan memiliki daya saing yang lebih baik, dan itu pun akan secara kontinu kita akan mendapatkan suatu hasil dari proses-proses yang tadi saya sampaikan. Maka 5K itu adalah moto dari Wayan Rinai Deswi, seorang pencinta penghobi tanaman paneli. Kalau menurut saya, dimanapun kita bekerja dengan 5K, pasti kita akan ada pada di titik ke sebuah keseimbangan. Karena ketika kita sudah berbicara dengan baik, memiliki public speaking yang bagus, kita belajar bagaimana kita membangun sebuah komunitas. Ibarat nanti kalau kita jadi petani, kita satu komunitas dengan para petani, kita sering diskusi di sana, maka di sana kita akan mendapatkan sebuah solusi.
dalam sebuah masalah yang kita hadapi sebagai petani. Begitu juga sebagai misalnya karyawan ataupun di tempat-tempat lain bekerja juga, kalau bagus di antara lembaga atau instansi yang kita bekerja, tentu ini akan merupakan hal yang positif pada sahabat. Nah, tentu yang ketiga tadi, bagaimana kita terus berkolaborasi. Kita tidak melihat apa latar belakang saudara-saudara kita, apa latar belakang misalnya aktivitas dan kegiatan teman-teman. Kita bergaul semua, karena dalam sebuah kehidupan ini kita dilahirkan sama manusia oleh Tuhan, tapi dari nama kita sudah berbeda. Maka di sanalah dengan perbedaan yang diberikan, baik kelebihan secara spiritual, kecerdasan emosional, dan juga kecerdasan lain, maka di sanalah orang akan terus saling ketergantungan. Karena sampai saat ini tidak ada manusia akan bisa hidup sendiri para sahabat. Nah, kolaborasi itu seperti itu, dan tentu dari berbagai referensi dan saya alami sebagai petani, bahwa ketika kita mampu membuat sebuah komitmen dari diri kita dengan dijaga sebuah kejujuran, tentu kita akan mendapatkan sebuah hasil yang sangat luar biasa persahabat. Maka marilah kita lakukan itu sehingga kita menjadi orang-orang yang berkualitas. Kuantitas penting, tapi utamakan yang lebih penting adalah sebuah kualitas. Oke, salam sehat kayak lo Basya. Ketemu lagi nanti di channel YouTube Rina DSW. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Rahayu.